Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, usikum binafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji syukur marilah kita panjatkan hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam marilah kita sampaikan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya, insya Allah termasuk umatnya yang istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak kita meninggal dunia dalam husnul khotimah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan Jumat hari ini khatib akan menyampaikan khutbahnya dengan tema kapan Al-Quran itu dapat membawa berkah dalam kehidupan kita. Di tema kita pada siang hari ini, kapan Al-Quran itu dapat membawa berkah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kelompok manapun dalam Islam, mau dia bermazhab Syafi'i, mau Hanafi, mau Hambali, mau Maliki, mau dia ngaku Wahabi, mau dia ngaku Sunni, dia mau ngaku Syiah, itu tidak ada yang bertentangan. Al-Quran adalah sumber utama dari ajaran Islam. Nah, Al-Quran ini punya fungsi cukup banyak. Fungsi pertama dari Al-Quran yang paling utama adalah huda, yaitu petunjuk. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, kita semua sudah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Di ayat ini ada dua fungsi Al-Quran. Yang pertama huda, yaitu petunjuk. Yang kedua adalah Al-Furqan, pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran juga dapat berfungsi sebagai asifah, obat. Itu Allah informasikan dalam Al-Quran di surah Yunus ayat ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum
mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah dari Tuhanmu sebagai obat bagi yang ada di dalam dada kamu, dan telah datang petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di ayat ini Allah menjelaskan Al-Quran juga berfungsi sebagai asifah, yaitu obat, terutama obat yang ada dalam dada kita, bahasa lainnya dalam jiwa kita. Karena dalam jiwa yang kuat juga nanti akan melahirkan fisik-fisik yang sehat. Nah, oleh karena itu kalau kita sebentar-bentar sakit, coba buktikan benar nggak Al-Quran itu bisa jadi obat. Coba baca ketika mau tidur, kemudian setelah subuh baca, sebelum baca suratul Fatihah, minta kepada Allah apa yang kita inginkan, kesembuhan, coba kita buktiin. Insya Allah Al-Quran itu bisa menyembuhkan sakit apa saja. Saya pernah praktekkan, saya pernah diijazahkan oleh paman saya almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim. Beliau murid kesayangan dari Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Padami. Itu diijazahkan untuk ngobatin orang sakit, yaitu surat Al-Hasr, surat ke-59. Jadi sebelum kita baca Al-Hasr itu untuk ngobatin orang yang sakit, apalagi ngobatin diri sendiri, kirim hadiah Fatihah untuk Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Padami, kemudian untuk Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim bin Haji Udin. Lalu baca dari awal ayat ke-21, tangan kita taruh di embun-embunan kepala yang sakit, kita baca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil, sampai ayat terakhir ayat ke-24. Sakit apapun akan Allah sembuhkan. Itu sudah saya praktekkan. Tangga saya waktu itu tabrakan, kemudian di kepalanya ada cairan, dioperasi, dia nggak mau. Saya bacain Al-Hasr ini selama 2 minggu, habis isya dan habis subuh, begitu ke dokter lagi cairannya udah nggak ada. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kitab sucinya Al-Quran Asifah bisa kita buktikan. Mari kita praktekkan sama-sama. Lalu apa Al-Quran itu bisa membawa berkah dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam surat Shad ayat ke-29 Allah menginformasikan kalau kita mau hidup berkah bersama Al-Quran. Bagaimana Allah informasikan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepadamu membawa berkah. Tapi catatannya, setelah ayat Quran itu dibaca, kita renungkan makna ayat yang telah kita baca. Ayat itu untuk apa? Perintahkah, larangankah, sekedar anjuran, atau cerita sejarah? Kita renungin. Tentu saja kalau itu perintah, kerjakan. Kalau itu larangan, tinggalkan. Kalau itu anjuran, kerjakan. Pasti banyak kebaikan yang akan kita terima. Dan kalau itu cerita sejarah, jadikan pelajaran. Kalau itu baik untuk kita ikuti. Kalau jelek untuk kita, pelajari agar itu tidak menimpa kita. Baru Al-Quran itu bisa membawa berkah dalam kehidupan kita. Nah, setelah dibaca, renungkan makna ayatnya. Kesempatan Jumat hari ini saya ajak, mari kita renungkan 2 ayat berikut yang akan saya bacakan. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni
anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku itu dekat, aku kabulkan permohonan apabila engkau berdoa kepadaku. Apa syaratnya pengen doa dikabulkan? Penuhi seluruh perintahku dan beriman kepadaku, akan engkau saksikan kebenaran yang kita minta akan diijabah. Syaratnya cuma dua: penuhi perintah Allah, beriman kepada Allah, maka doa kita akan Allah kabulkan. Yang kedua yang masih kita renungkan sama-sama, surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, cegah manusia berbuat kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Coba kita renungi di ayat doa. Kalau doa kita pengen dijawab oleh Allah, penuhi seluruh perintah Allah, beriman kepada Allah. Kita dikatakan umat terbaik, dilahirkan untuk manusia. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah ulang, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Persoalannya, berimankah kita kepada Allah? Karena Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, bagaimana ungkapan Allah di ayat ini. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mengira beriman kepada Allah padahal belum diuji? Artinya kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka pasti Allah akan menguji keimanan kita. Yang tiap kita ujian itu nggak ada yang sama. Mari kita persiapkan. Kalau memang kita beriman kepada Allah, di dua ayat tadi kita renungkan, pengen dikabulkan doa, penuhi perintah Allah, beriman kepada Allah. Kalau kita pengen dianggap sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah ulang, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Mari lewat mimbar Jumat yang singkat ini kita perbaiki iman kita dan takwa kita kepada Allah. Mohon maaf jika ada ungkapan yang kurang berkenan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa la tamutunna illa wa
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam doa kedua ini mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara dan mendidik kami tatkala kami kecil dahulu bahkan hingga hari ini. Ampunilah juga dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman Islam yang benar. Ya Allah, berikanlah kami kemauan dan kemampuan mengajak istri dan anak-anak kami dan orang-orang yang kami cintai ke jalan Islam. Ya Allah, jika di antara kami ada yang lalai, ada yang alpa atau salah, ampuni ya Rabb, ampuni ya Rabb, ampuni ya Rabb. Jangan Engkau azab ya Allah, teruslah bimbing kami ke siratal mustaqim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau berkahi dan Engkau sesatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.